Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai model matematika dan aplikasi program linier. Model matematika. Model matematika adalah suatu rumusan persamaan atau pertidaksamaan yang diperoleh dari penerjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Jadi model matematika ini digunakan untuk menyederhanakan suatu permasalahan ya ke dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Model matematika dalam program linier itu ada dua. Yang pertama fungsi kendala berupa SPTLDV ya atau sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan batas daerah penyelesaian, dan yang kedua fungsi objektif atau fungsi tujuan, di mana biasanya dinyatakan seperti ini ya. Z sama dengan F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan AX ditambah BY. Langkah-langkah dalam membuat model matematika itu ada dua. Yang pertama, kita pahami permasalahan dan langsung membuat permisalan. Yang kedua, jika permasalahan tersirat kata paling banyak atau hanya ya, jadi paling banyak atau hanya, maka tanda pertidaksamaan yang kita gunakan yaitu kurang dari sama dengan. Dan jika tersirat kata paling sedikit, maka tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Seorang tukang bangunan hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat kuning dan 240 kaleng cat hijau. Tukang tersebut mendapatkan pekerjaan akan mengecat ruang tamu dan kamar tidur. Setelah dihitung, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat kuning dan 3 kaleng cat hijau. Sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat kuning dan 2 kaleng cat hijau. Jika biaya yang ditawarkan pada tukang untuk mengecat setiap ruang tamu adalah Rp300.000 dan untuk setiap kamar tidur Rp250.000, buatlah model matematikanya. Dari permasalahan ini ya, langkah pertama kita buat permisalan. Jadi kita misalkan X itu banyak ruang tamu ya. Jadi banyak ruang tamu, Y banyak kamar tidur. Selanjutnya kita buat tabel ya. Di sini variabel, kemudian banyak ruang tamu yang kita misalkan tadi X, banyak kamar tidur kita misalkan tadi Y, dan persediaan dari masing-masing cat ya atau maksimum ya. Jadi variabelnya itu cat kuning dan cat hijau. Untuk banyak ruang tamu ya, cat kuning membutuhkan 1 kaleng ya. Jadi ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat kuning. Jadi 1 ya. Untuk kamar tidur ya, dia menghabiskan 2 kaleng cat kuning. Ya. Kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat kuning. Persediaan untuk kaleng cat kuning itu 100 ya. Kemudian cat hijau untuk ruang tamu diperlukan sebanyak 3 kaleng. Sedangkan untuk kamar tidur cat hijau diperlukan 2 kaleng. Ya. Persediaan kaleng cat hijau itu 240 kaleng. Karena persediaan cat hanya ya, jadi tersirat kata hanya, tersedia 100 kaleng cat kuning dan 240 kaleng cat hijau, maka tanda pertidaksamaannya yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan. Karena terdapat kata hanya ya. Sehingga dari tabel diperoleh model matematikanya. Jadi 1x ditambah 2y ya kurang dari sama dengan 100. Ya. Jadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Yang kedua, 3X ditambah 2Y
ya, kurang dari sama dengan 240. Jadi yang kedua 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 240. Kemudian x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk x banyak ruang tamu dan banyak kamar tidur, tidak mungkin negatif ya, jadi lebih dari 0. Inilah fungsi kendala untuk permasalahan pada soal ini. Selanjutnya, biaya pengecatan ruang tamu adalah Rp300.000 dan untuk setiap kamar tidur itu Rp250.000. Jadi fungsi objektif atau fungsi tujuan f x, y sama dengan 300.000 x ditambah 250.000 y. Jadi fungsi kendalanya ini dan fungsi objektifnya ini. Inilah model matematika dari permasalahan pada contoh soal ini. Selanjutnya, aplikasi program linier. Contoh, seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk 1 harganya Rp17.500 dan pupuk 2 harganya Rp14.500 per bungkus. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Jadi sama seperti contoh awal tadi, langkah pertama kita misalkan X itu banyak pupuk 1 dan Y banyak pupuk 2. Karena tersirat kata-kata sekurang-kurangnya, artinya harus lebih, ya. Maka tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Selanjutnya, kita buat tabel. Ya, di atas variabel, kemudian pupuk 1 kita misalkan X, pupuk 2 kita misalkan Y, kemudian kebutuhan dan juga model matematikanya. Untuk variabel isinya fosfor, nitrogen dan harga dari pupuk, ya. Untuk pupuk 1 ya, jumlah fosfor yang terkandung ya itu 30. Kemudian pupuk 2 itu 20 dan kebutuhannya itu 600 gram ya. Kemudian nitrogen pupuk 1 mengandung 30 gram dan pupuk 2 mengandung 40 gram. Jumlah kebutuhan yang diperlukan 720 gram. Kemudian pupuk 1 harga per bungkusnya 17.500. Pupuk 2 harga per bungkusnya 14.500. Sehingga model matematikanya kita dapatkan 30x ditambah 20y lebih dari sama dengan 600. Jadi 30x ditambah 20y lebih dari sama dengan 600. Yang kedua, 30x ditambah 40y lebih dari sama dengan 720. Jadi 30x ditambah 40y lebih dari sama dengan 720. Inilah fungsi kendala dari permasalahan ini. Selanjutnya untuk harga ya 17.500 per bungkus untuk pupuk 1. Jadi 17.500x ditambah 14.500y. Ini disebut fungsi objektif. Jadi f x, y sama dengan 17.500x ditambah 14.500y. Dari model matematika yang diperoleh tadi, 30x ditambah 20y lebih dari sama dengan 600, kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 10. Ya.
Jadi didapat 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 60. Begitu juga yang ini, 30X ditambah 40Y lebih dari sama dengan 720. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10 ya. Jadi dapat 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 72. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, pertidaksamaan yang pertama kita ubah menjadi persamaan. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan 60 ya. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 30 ya. Jadi X ini kita gantikan dengan 0, 3 dikali 0, 0, ditambah 2Y sama dengan 60. Jadi 2Y sama dengan 60, 60 dibagi 2 itu sama dengan 30. Jadi koordinat titiknya 0,30. Untuk Y sama dengan 0 ya, maka nilai X-nya sama dengan 20. Jadi 2 dikali 0, 0. Jadi 3X sama dengan 60. 60 dibagi 3 itu sama dengan 20. Jadi koordinat titiknya 20,0. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 72. Kita ubah menjadi persamaan. 3X ditambah 4Y sama dengan 72. Untuk X sama dengan 0, ya, maka nilai Y-nya sama dengan 18. Jadi 3 dikali 0, 0. 4Y sama dengan 72. Y sama dengan 72 dibagi 4. Dapatlah 18. Jadi koordinat titiknya 0,18. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 24. Y kita gantikan dengan 0, berarti 4 dikali 0, 0. Jadi 3X sama dengan 72. Sehingga X 72 dibagi 3. Berapa 72 dibagi 3? Dapatlah 24. Jadi hasilnya koordinat titiknya itu 24,0. Selanjutnya kita gambarkan pada koordinat Kartesius. Nah, ya. Koordinat titik yang pertama 0,30 di sini ya, 0,30 sini. 20,0. 20,0 artinya di sini. Ini untuk persamaan garis yang pertama. Ya. Untuk yang ini. Kemudian 0,18. 0,18 di sini. 24,0. 24,0 di sini ya. Ini untuk persamaan garis yang kedua. Selanjutnya, kita tentukan daerah penyelesaian. Karena tandanya lebih dari sama dengan, ya, X lebih dari sama dengan, Y lebih dari sama dengan 0, ya, artinya dia berada di sebelah kanan, ya, atau di atas garis. Di atas garis yang pertama, di atas garis yang kedua, di sebelah kanan sumbu Y, dan di sebelah atas sumbu X, ya. Sehingga daerah yang semuanya terarsir itu daerah ini ya. Jadi mulai dari sini sampai sini ya. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian kita tentukan titik ya, titik pojoknya. Untuk titik yang ini kita namai titik C, koordinatnya 0,30. Titik A koordinatnya 24,0 dan titik B belum diketahui titik koordinatnya. Kita cari titik B dengan cara mengeliminasi kedua persamaan. 3X ditambah 2Y sama dengan 60. 3X ditambah 4Y sama dengan 72. Karena sudah sama-sama dengan 3, ya, sehingga bisa kita kurangkan. 3X dikurang 3X sama dengan 0. Jadi 2Y dikurang 4Y itu sama dengan min 2Y sama dengan 12. Min 12. Sehingga Y sama dengan 6. Ya, karena min 12 dibagi min 2 sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan. X ditambah 2Y sama dengan 60. 3X ditambah Y-nya gantikan dengan 6. 2 kali 6 sama dengan 60. 2 kali 6 12 ya. Jadi 3X ditambah 12 sama dengan 60. 12 kita pindahkan ke sebelah kanan.
Ya, berarti 3X sama dengan 60 dikurang 12. 60 dikurang 12 itu sama dengan 48. Sehingga X sama dengan 16. Di objektifnya, Fx, Y sama dengan 17.500X ditambah 14.500Y. Untuk titik yang pertama, ya, titik 24,0, jadi 24,0 sama dengan 17.500 dikali X. X-nya 24, berarti dikali 24 ditambah 14.500 dikali Y. Y-nya sama dengan 0, berarti dikali 0. Ya. Jadi 14.500 dikali 0, 0. Ya. 17.500 dikali 24, itu hasilnya 420.000. Titik yang kedua 16,6. Jadi X-nya 16, Y-nya 6. Ya. Jadi 17.500 dikali 16 ditambah 14.500 dikali 6. Kemudian kita jumlahkan. Diperolehlah hasilnya 367.000. Selanjutnya titik yang ketiga yaitu 0,30. 0,30 ya. Jadi 17.500 dikali 0 ditambah 14.500 dikali 30. 17.500 dikali 0, 0. 14.500 dikali 30 hasilnya 435.000. Sehingga dari ketiga ini ya, dari ketiga fungsi objektif yang kita peroleh, yang paling minimum ya, karena yang ditanyakan tadi minimum. Berarti nilainya itu 367.000. Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut adalah 367.000. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih.